Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nita Hunaini, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah kebahasaan dosen pengampu Pak Haji Hari Gulnadi MPD. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Bahasa dan Fungsi Bahasa. Definisi bahasa. Bahasa ialah alat komunikasi. Bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, bukan bunyi yang dihasilkan alat lain. Oleh sebab itu, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa adalah seperangkat bunyi yang sistematik, artinya 1. Bahasa memiliki seperangkat sistem tertentu yang dikenal oleh para penuturnya. 2. Pemakaian bahasa dan kebiasaan berbahasa tidak diatur oleh lambang perumus tertentu. Aturan pemakaian dan kebiasaan berbahasa diatur oleh para penggunanya. Bahasa itu arbiter, artinya 1. Bahasa disusun secara manusuka sesuai dengan konvensi para penggunanya. 2. Dapat diartikan bahwa bahasa lahir secara kebetulan akibat adanya interaksi komunikasi oleh para penuturnya. Hakikat bahasa. Banyak pakar yang membuat definisi tentang bahasa dengan pertama-tama menonjolkan segi fungsinya, seperti Speer 1221-2-8, Badudu 1989.23, dan Kerap 1984.216. Namun, adanya beberapa pakar yang tidak menonjolkan fungsi tetap penaan 1900. Namun adanya beberapa pakar yang tidak menonjolkan fungsi tetapi menonjolkan sosok bahasa seperti yang dikemukakan. Keredaksanaan 1983 dan juga dalam Zoko Kentejono 1982. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Definisi ini sejalan dengan definisi dari Berber 1964.2.21, Berthold 1977.2.3, Traeger 1949.2.18, De Saussure 1966.2.16, dan Blogher 1975.2.15. Oleh karena itu, meskipun bahasa tidak pernah lepas dari manusia, dalam arti tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai bahasa, tetapi karena rumitnya menentukan penggunaan bahasa atau bukan hanya dielak saja dari bahasa yang lain, maka hingga kini belum pernah ada angka yang pasti berapa jumlah bahasa yang ada di dunia ini. Menurut Scherchental 1988.2.284. Adapun beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. Sifat atau ciri itu antara lain: 1. Bahasa adalah sebuah sistem. 2. Bahasa berwujud lambang. 3. Bahasa berupa bunyi. 4. Bahasa bersifat arbiter. 5. Bahasa itu bermakna. 6. Bahasa bersifat konvensional. 7. Bahasa bersifat unik. 8. Bahasa bersifat universal. 9. Bahasa itu bervariasi. 10. Bahasa bersifat produktif. 11. Bahasa bersifat dinamis. 12. Bahasa berfungsi sebagai alat interaksi sosial. 13. Bahasa merupakan identitas penuturnya. B. Bahasa sebagai sistem. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Dengan sistemis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak, secara
secara sembarangan, sedangkan sistemis artinya bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri juga dari sub-subsistem atau sistem bawahan. Tiap unsur dalam setiap subsistem juga tersusun menurut aturan atau pola tertentu yang secara keseluruhan membentuk suatem. C. Bahasa sebagai lambang. Lambang dengan sebagai C. Bahasa sebagai lambang. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam kegiatan ilmiah di bidang kajian yang disebut ilmu semiotika atau simologi, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia, termasuk bahasa. Lambang menandai sesuatu yang lain secara konvensional, tidak secara alamiah dan langsung. Karena itu, lambang sering disebut bersifat arbiter. Sebaliknya, tanda seperti yang sudah dibicarakan di atas tidak bersifat arbiter. Yang dimaksud arbiter adalah tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya. Bahasa adalah bunyi. Kata bunyi yang sering sukar dibedakan dengan kata suara. Sudah biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari secara teknis menurut Kedeksanaan 1983.227. Bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Bahasa itu bermakna. Oleh karena lambang-lambang itu mengacu pada suatu konsep, ide, atau pikiran, maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Lebih umum dikatakan lambang bunyi tersebut tidak punya referen, tidak punya rujukan. Lahirnya bahasa Indonesia. Nama bahasa Indonesia baru dikenal sejak 28 Oktober 1928. Yang sebelumnya bernama bahasa Melayu. Bahasa Melayulah yang mendasari bahasa Indonesia yang kemudian diangkat menjadi bahasa persatuan. Bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihlah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antara bahasa daerah. Bahasa Melayu mempunyai perasaan yang sangat penting di berbagai bidang atau kegiatan di Indonesia. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu berbagai bahasa yang digunakan dalam buku-buku yang dapat digolongkan sebagai hasil sastra. Selain itu, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi dalam masing-masing kerajaan Nusantara, yaitu sekitar abad ke-14. Bahkan, harus diingat bahwa penyebaran bahasa Melayu bukan hanya terbatas pada daerah sekitar Selat Malaka atau Sumatera saja, tetapi jauh lebih luas dari itu. Ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya berbagai naskah cerita yang ditulis dalam bahasa Melayu pada berbagai tempat yang jauh dari Malaka. Dengan datangnya orang-orang Eropa ke Indonesia, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perantara dalam perdagangan semakin interaktif. Orang-orang Eropa bahkan tidak sadar telah ikut memperluas penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan di berbagai wilayah Nusantara. Dalam bantuan para pedagang dan penyebar agama, bahasa Melayu menyebar ke seluruh pantai di Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Akhirnya, bahasa ini lebih dikenal oleh penduduk Nusantara dibandingkan dengan bahasa daerah lainnya. Selain itu, telah dikemukakan beberapa bukti tertulis mengenai bahasa Melayu tua pada berbagai
prestasi dan inskripsi. Bukti-bukti berupa prestasi antara lain prestasi kedudukan bukti tahun 683 Masehi di Kalangtuo dekat Palembang bertahun 684 Masehi. Di Kota Kapur, Bangka Barat tahun 686 Masehi. Di Karangberahi antara Jambi dan Sungai Musi bertahun 688 Masehi. Sedangkan dalam bentuk inskripsi diantaranya Gandarsuli di daerah Kodu, Jawa Tengah bertahun 832 Masehi. Adanya berbagai dialek bahasa Melayu yang tersebar di seluruh Nusantara adalah merupakan bukti lain dari pertumbuhan dan persebaran bahasa Melayu. Kesimpulan dari pembahasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa lahirnya bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dan sebelum itu bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang secara terus-menerus berkembang di pelosok Nusantara. Bahasa Indonesia yang telah kita pelajari hingga saat ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.